Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semuanya, mungkin sebelum kita bicara tentang motivasi, teman-teman mungkin lebih paham lah bagaimana motivasi terbaik itu apa. Tentu motivasi terbaik bagi seorang yang beriman adalah Al-Quran, kemudian Al-Hadis, kemudian ijma' sahabat, dan juga qiyas-qiyas yang syar'i yang kemudian bisa memotivasi kita. Contoh terbaik pun sudah kita ketahui, pastilah seorang nabi yang bernama Muhammad SAW. Kemudian kurun-kurun terbaiknya yaitu para sahabat dan juga para salafus soleh dan juga para orang-orang yang mengikutinya. Mereka adalah motivator-motivator terbaik yang harus kita ikuti. Maka kalau bicara motivasi itu sebenarnya kita cukup melihat bagaimana mereka dan bagaimana pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasul kita. Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh kemuliaan. Teman-teman semuanya pasti, khususnya bagi yang akhwat-akhwat yang hobi belanja, biasanya yang akhwat kan ya, kalau ada diskon obral-obralan barang yang dia sukai, baju, sepatu, apapun itu, pasti dia berusaha semaksimal mungkin supaya saya dapetin itu, gitu kan ya. Mempersiapkan uangnya, mempersiapkan waktunya, apalagi kalau pasarnya pasar online, ada diskon-diskon 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 sampai 12, 12, pasti semuanya nungguin waktunya, 12 malam pun ditungguin itu. Kemudian diisi dulu itu saldonya, supaya nanti ketika sudah sampai waktunya bisa langsung beli, supaya nggak keduluan sama yang lain. Itu normal, fitrah, apalagi wanita ya, kerudung-kerudung, wah bejibun banyaknya, Masya Allah ya. Tetapi teman-teman semuanya, itu baru diskon di dunia, baru diskon para pengusaha, baru diskon yang ada di pasar. Kita saja sudah begitu semaraknya mendekati itu, ingin mendapatkan itu. Maka seharusnya ketika datang Ramadan, di mana Allah mengobral pahala, di mana Allah mengobral ampunan dosa, di mana Allah mengobral pengabulan doa, maka seharusnya saat itu kita juga mempersiapkan setiap apapun yang bisa kita siapkan, baik itu fisik yang sehat, semangat yang kuat, iman yang kokoh untuk menyambut Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan ini benar-benar bulan yang berbeda daripada yang lainnya. Qad ja'akum Ramadan, syahrul mubarak. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Qur'an. Quran adalah petunjuk bagi manusia. Kemudian juga bulan di mana Allah mudah sekali mengampuni dosa, bahkan kita nggak meminta pun Allah akan ampuni. Dengan syarat man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman kepada Allah dan hanya mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Nggak ada bulannya seperti ini, nggak ada amalan seperti ini yang kemudian kita nggak minta, ya Allah ampuni dosa kami ya Allah, kecuali puasa Ramadan, langsung Allah ampuni jika kita ikhlas mengharap ridho dari Allah dan mengharap pahala darinya. Belum lagi tadi dijelaskan oleh adik kita Mufidah bahwasanya bulan di mana dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka. Ini menandakan bahwa mudah sekali orang itu masuk surga di bulan Ramadan dengan amalan-amalannya, dan susah sekali orang itu masuk neraka ketika masuk bulan Ramadan. Setan-setan dibelenggu karena mereka susah sekali menggoda manusia. Karena yang halal saja bisa ditahan, apalagi yang haram. Begitulah kemuliaan Ramadan. Orang berbondong-bondong menuju masjid-masjidnya Allah, berbondong-bondong bersedekah dan lain sebagainya. Ini merupakan hari yang luar biasa, bulan-bulan yang luar biasa. Kemudian juga ada satu hadis yang sangat harusnya memotivasi kita sangat. Ketika kemudian Rasulullah menjabarkan bagaimana balasan Allah kepada perbuatan hambanya. Kullu amali ibni Adam, setiap amalan anak Adam, yudha'aful hasanatu asyru amsalihha, maka akan Allah balas 10 kebaikan semisalnya ila sab'i mi'ati dhifin,
sampai 700 kali lipat. Normalnya kebaikan seorang hamba itu dibalas 10 sampai 700 kali lipat. Ini normal, Allah akan balas. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla, tapi Allah berkata lain ketika berbicara masalah Ramadan, berbicara masalah puasa. Kata Allah, illa saum, kecuali puasa, kecuali saum. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untuk aku. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalasnya langsung. Bayangkan kalau kemudian Allah sudah tetapkan, kalau kebaikan 10 sampai 700 ya, tapi kalau puasa aku sendiri yang akan menghitungnya, aku sendiri yang akan membalasnya. Kira-kira lebih sedikit atau lebih banyak? Pasti lebih banyak pahalanya. Dan pahalanya itu kalau sudah Allah yang balas nggak bisa dihitung lagi. Masya Allah, saking banyaknya pahalanya. Maka sungguh para Nabi Muhammad dengan para sahabatnya, para salafus soleh sudah mencontohkan kepada kita bagaimana mereka semua itu ketika Ramadan benar-benar bersemangat, beramal untuk benar-benar mendapatkan kemuliaan Ramadan itu. Maka teman-teman semuanya, semoga ini bisa menjadi motivasi kita. Kita yang juga beriman pada Allah, beriman pada Rasul, beriman pada Quran, beriman pada hari akhir, juga sama dengan mereka para salafus soleh. Mereka juga beriman pada Rasul, pada Allah, pada kitab-kitab Allah, pada hari kiamat, dan juga pada Ramadan yang penuh kemuliaan. Mereka saja bisa seperti itu, kenapa kita tidak? Maka harusnya kita juga sama. Kita sama-sama manusia yang Allah berikan keterbatasan yang sama. Maka harusnya kita tidak boleh kalah. Walaupun memang derajat kita berbeda dengan mereka. Tapi kita perlu tahu bagaimana Rasulullah yang kemudian sudah dijamin surganya, maksum, tidak punya dosa. Tetapi ketika masuk ke Ramadan, beliau sangat luar biasa. Bahkan sebelum Ramadan pun beliau sudah mempersiapkan diri. Di bulan Sya'ban beliau berpuasa hampir penuh, supaya nanti di Ramadan sudah enteng badannya untuk berpuasa di Ramadan. Bahkan ketika Ramadan, Rasulullah itu beramal, kebaikannya digambarkan seperti angin. Angin, kalau kita tahu angin, itu kan selalu ada. Setiap waktu, setiap detiknya pasti ada angin. Rasulullah kebaikannya seperti itu di Ramadan, digambarkan oleh para sahabat. Masya Allah, luar biasa. Ya Ustaz, itu kan Rasulullah, wajarlah. Wah, terus kalau bukan Rasulullah dicontoh siapa? Oke deh, kita turun derajatnya ke sahabat. Utsman bin Affan, ketika masuk Ramadan, beliau itu menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali. Itu tandanya 1 hari 10 juz dia baca, tanpa meninggalkan ibadah yang lainnya, tarawih jalan, kemudian sedekah jalan dan sebagainya. 10 juz setiap 1 hari, 3 hari hatam, 1 bulan 10 kali hatam. Ini Utsman bin Affan. Ya Ustaz, itu kan sahabat, kita kan bukan sahabat. Ya Allah, kalau bukan contoh terbaik yang kita contoh, terus siapa? Baiklah, kita turunkan lagi menjadi murid-muridnya sahabat atau orang-orang yang mengikuti para sahabat, atau bahkan di bawahnya, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, Imam yang lainnya. Kita ambil saja satu, Imam Hambali, salah satu pendiri mazhab Hambali. Kitabnya tebal-tebal, banyak sekali, namanya terkenal, ilmunya luar biasa. Beliau pun dengan begitu sibuknya belajar, ketika Ramadan tidak lepas 1 pekan 1 kali hatam Quran, 7 hari hatam Quran, otomatis 1 bulan 4 kali hatam Quran. Ini sesibuknya Imam Ahmad. Antum menikah belum? Belajar juga kadang-kadang masih bolong kan gitu. Terus kemudian nggak baca Quran, nggak beramal. Apalagi Rasulullah itu istrinya lebih dari 4, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 11. Kemudian umatnya banyak, pemegang pintu Baitul Mal, menteri agama. Kemudian kalau ada jihad, beliau yang mimpin langsung, panglima perang. Masih sempat baca Quran, masih sempat beramal kebaikan sampai seperti angin yang berhembus. Antum nikah belum, pemimpin negara bukan, menteri agama bukan, terus kemudian nggak beramal. Terus apa hujahnya di hadapan Allah nantinya ketika kita ditanya apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan?
Maka harusnya kita bertafakur, berpikir, dan bersemangat untuk beramal, karena Allah begitu banyak berikan kemuliaan. Satu lagi, Imam Asy-Syafi'i. Teman-teman semuanya pasti kenal Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau adalah pendiri mazhab Syafi'i yang kemudian digambarkan oleh muridnya ketika masuk Ramadan. Imam Asy-Syafi'i terbiasa, sebelum Ramadan beliau itu terbiasa 1 hari 1 kali khatam Quran. Ketika masuk Ramadan lebih-lebih lagi, 1 hari 2 kali khatam dalam 1 hari. Ini wallahu alam bagaimana kehebatan kesibukan bacanya seorang Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. 1 hari bisa 2 kali khatam. Ini bagi kita sangat mustahil, tapi itu benar-benar dilakukan oleh Imam Syafi'i karena beliau tahu kemuliaan yang sangat luar biasa di bulan Ramadan. Otomatis 1 bulan 60 kali khatam Al-Quran. Nah, kita di bulan-bulan yang lain kira-kira berapa khatamnya? Siapa yang sudah khatam 1 bulan 1 juz? Itu normal. Itu idealnya begitu ya. Kalau nggak khatam, masa anak khairul ummah nggak khatam? Masya Allah. Makanya harus, kalau 1 bulan 1 juz, maka di bulan Ramadan harusnya kita lebih banyak lagi khatamnya. Kalau tipsnya begini. Mungkin berat ya kalau dibayangkan, tapi kalau dijalankan sesuai dengan metode atau sesuai dengan prakteknya, misinya insya Allah mudah. Antum baca saja setiap habis sholat 2 lembar, otomatis kalau 1 hari ada 5 kali sholat fardu, antum sudah baca 10 lembar. 10 lembar itu kalau di dalam Al-Quran 1 juz. Maka kalau 30 hari 30 juz, 1 kali khatam. Kalau pengen 2 kali khatam, tambah 1 kali sholat, setelah sholat baca 4 lembar, maka antum akan 2 kali khatam Quran. Lebih indah lagi kalau antum bisa menyamai rekornya Imam Ahmad bin Hanbal yang kemudian setiap seminggu sekali khatam Quran. Dengan cara apa? Dengan cara antum baca setelah sholat fardu 1 juz saja. Paling-paling cuma setengah jam sampai 45 menit kan antum sudah lancar semua bacanya. Insya Allah mudah. Tinggal keistiqomahannya saja. Satu sholat 1 juz, maka 5 kali sholat 5 juz, maka sekitar 6 hari antum sudah khatam Quran. 6 hari kali 30 hari dibagi 6, 5, maka antum bisa khatam Quran di bulan Ramadan 5 kali ketika mengikuti metode 1 kali sholat 1 juz. Maka ini semoga bisa menjadi motivasi bagi kita semua ya, bagi antum dan bagi saya pribadi. Maka sungguh Ramadan ini waktunya terbatas, hanya 29 sampai 30 hari. Maka jangan disia-siakan, karena nanti kalau kita menunggu lagi, itu nunggu setahun lagi atau 11 bulan lagi. Dan ingat, orang-orang sebelum kita yang meninggal sebelum Ramadan hari ini, yang meninggal sebelum Ramadan bulan ini, bulan yang akan kita dapati ini, mereka tuh sangat merindukan Ramadan, dan tapi mereka tidak mendapatkan rezeki Ramadan, bertemu dengan Ramadan. Maka andaikan kita bisa bertemu dengan Ramadan, manfaatkan dengan baik. Semoga Allah kemudian memudahkan kita, mengistiqomahkan kita, dan menerima amalan-amalan kita yang kita laksanakan kelak di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Kurang lebih mohon maaf. Kalau ada yang baik-baik silahkan diambil dan diamalkan. Kalau yang buruk itu murni dari kesalahan saya pribadi. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.